Guys, sudah dengar belum nih kejadian begitu mengerikan dan shocking ya? Saya agak shock karena ini sebagai salah satu agen properti ya, ini masuk salah satu daerah jajahan aku ya. Ini Bukit Cinere Indah, suatu komplek perumahan yang cukup elit di Cinere. Seperti Puri Cinere lah gitu ya, atau Villa Cinere Mas. Ya mungkin agak sedikit di bawahnya, tapi termasuk komplek elit ya. Dia punya penjagaan security one gate system gitu ya. Rumahnya cukup besar-besar dan bervalue, dan tapi ya gitu deh, ya gitu, termasuk individualis ya, jarang orang keluar-keluar gitu, tidak bertetangga karena ini daerah elit gitu ya. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya nih si ibu ini, jadi ceritanya berumur 65 tahun, tinggal cuma sama anaknya berusia 39 tahun, seorang pria gitu ya. Terus mereka tuh jarang berkomunikasi dengan tetangga. Keluarnya cuma setiap hari Kamis, dan keluarnya kadang-kadang cuma buat buang sampah gitu kan, tidak komunikasi. Dan untuk sama adiknya juga dia komunikasi juga jarang gitu, hanya lewat WA tahun lalu gitu ya. Tahun ketemunya tuh berapa belas tahun yang lalu, dan bapaknya sudah meninggal gitu, sekitar 10 tahunan yang lalu. Dan ini kabar-kabarnya mungkin sejak bapaknya meninggal ini, jadi mereka tuh kondisi keuangannya mungkin sedikit sulit ya. Jadi mulai menurun, jadi kayak udah financial breakdown gitulah. Dan ya mungkin ibunya 65 tahun ya bisa ngapain ya. Kalau anaknya 39 tahun ya saya nggak tahu ini gimana, bisa cari kerjaan apa enggak. Mungkin udah susah juga, umur segitu juga mungkin susah cari kerjaan, mungkin dia nggak bisa bisnis gitu. Ini mengingatkan saya pada peristiwa tahun lalu di Kalideres ya. Ini sama juga di Jakarta Barat, mereka tuh termasuk keluarga yang cukup mewah, terdiri dari 4 orang. Ya mereka keluarga yang cerdas, ya ada buku-buku lintas agama, ya suka belajar gitu kan. Terus orang-orang juga cukup pintar, menurut tetangga gitu ya. Terus punya ego yang cukup tinggi ya. Tapi ya ternyata mereka satu persatu meninggal gitu, dan tidak dikuburkan juga gitu, karena alasannya juga yang bapak itu karena dia tidak bisa memiliki penguburan seperti yang diinginkan oleh si sang istri gitu loh. Jadi sudah meninggal dan baru ketahuan berapa lama kemudian. Nah ini 1,5 bulan kemudian baru tahu, karena mereka tuh hanya keluar pada hari Kamis. Nggak tahu dia kemana untuk shopping atau apapun gitu. Kadang-kadang lu buang sampah juga ya. Tapi ada juga satu kemungkinan ya, ingetin saya satu peristiwa di Pulau Mas beberapa tahun yang lalu, di mana karena ini meninggal si Karbandi juga ya, tapi di Pulau Mas ini dia meninggal karena dibunuh, dirampok. Jadi mereka tuh disekap 11 orang dalam kamar mandi yang kecil sehingga kehabisan oksigen dan akhirnya meninggal. Ini cukup mengkhawatirkan ya, itu karena sebetulnya 11 orang ya ada di situ di perumahan mewah di Pulau Mas gitu, tapi kok punya CCTV juga. Jadi mereka saling nggak care atau nggak, dalam rumah itu kita harus tahu ya, kamu jangan sibuk dengan main gadget atau kamu nonton Netflix atau apapun ya, tapi kamu nggak perhatiin saling CCTV keluarga apa gimana. ART juga mungkin saling nonton gitu atau main gadget. Jadi ini gini lah, saya nggak tahu ini pembunuhannya karena bunuh diri atau pembunuhan. Nah, karena belum jelas ya. Yang jelas dia ditemukan satu cairan sama coklat gitu loh, dan itu lagi diteliti oleh bagian forensik. Dan ada satu note yang di laptop dari anaknya itu yang kira-kira artinya begini, kepada siapapun baca ini mungkin saya sudah meninggal kalau Anda temukan ini gitu. Nah kita sih nggak tahu lah ini sebabnya kenapa. Yang jelas gini, kita lesson dari sini, jadi kita tuh kalau hidup di Jakarta ini kan hidup sulit ya, keuangan sulit, atau kadang kriminalitas juga tinggi ya. Kita harus aware, take care of our neighbors ya. Kalau di kampung-kampung ya mungkin kayak di pedesaan gitu kan, orangnya ya mungkin cenderung kepo gitu ya dengan satu sama lain. Kalau misalnya nggak keluar sebentar aja udah ditanya tetangga gitu kan. Ada untungnya juga ya kepo gitu. Kalau ini kan saking individualisnya, nggak peduli satu sama lain, akhirnya nggak tahu orang meninggal gitu loh. Satu hal yang kita pelajari bahwa kita harus saling tolong menolong. Kalau misalnya tetangga kita nggak punya kerjaan, kesulitan finansial, ya kita juga harus open gitu loh. Karena tetangga itu orang-orang pertama akan menolong kita. Mungkin bukan keluarga, bukan teman yang jauh gitu, tapi tetangga. Dia kan yang menguburkan kita biasa tetangga gitu kan. Jadi perhatikanlah kehidupan sosial kita,
ya, dan tetangga, jangan karena kamu sudah sibuk dengan gadget atau kamu punya status ekonomi tertentu kamu jadi sombong, kamu nggak ngomong gitu loh. Jadi usahakan kalau kita keluar ke masjid misalnya, ke kemana, ke gereja atau apapun ya, kita kenalan tetangga kita, atau bisa kita punya gym atau apapun, common gym sebelah kita ngomong lah gitu loh. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini terjadi ya. Sungguh sangat menyedihkan, orang meninggal berapa 1,5 bulan nggak diketahui. Even sama keluarga juga kayak gitu. Jadi kita saling tolong menolong, teman dan keluarga dan tetangga, gitu aja ya. Bye.